Yang lebih bagus andaikan kita lagi mandi dan mendapat atau menemukan air tidur, nah itulah 14 mulut itu sebetulnya itu emang jarang terjadi, tapi itu pasti ada sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat. Di malam ini Abah seperti biasa akan coba untuk memberi secara pengalaman Abah, dan ini ada yang menanyakan sahabat, yaitu tentang artinya di bulan Mulud, kemungkinan itu ya, di bulan Mulud. Dan itu Bah katanya dari mana awalnya kok di bulan Mulud itu orang itu keramat-keramat atau tempat-tempat sepertinya yang bisa disebutkan mistis lah pada mendatangi, dan itu solusinya atau bisa disebutkan itu ada fungsinya apa kemungkinan itu. Dan Abah juga kalau dikatakan sahabat tahu persis tidak, cuman sedikit pengalaman Abah akan coba untuk membuka tentang terutama ini disebutkan 14 mulut ya, kebanyakan orang disitulah yang mencari segala kemungkinan dari duniawi, dari perjalanan ke perilmuan dan sebagainya, kemungkinan itu. Dan Abah akan coba untuk membuka, dan sebelum Abah melangkah bercerita, Abah mengatakan selalu jangan lupa like, subscribe, dan komennya sahabat. Dan untuk sahabat semua dimanapun Anda berada, tonton terus One Misteri. Tidak ada misteri yang lainnya, cuma satu di One Misteri. Dan Abah akan coba nih menjelaskannya sahabat, tentang 14 mulut ya. Mudah-mudahan ini bisa untuk sahabat semua ada pada dan manfaatnya, dan Abah menghibur sahabat semua, bisa menjadi perjalanan juga sahabat. Dan di saat cerita ini sahabat, Abah nih untuk mengambil tentang 14 mulut ini, mudah-mudahan untuk Abah, jasmani Abah dikasih kesehatan, dan Abah ini mengatakan perjalanan ini mudah-mudahan untuk sahabat sedikit demi sedikit mengetahui kemungkinan itu aja ya. Dan artinya sahabat ya, Abah langsung aja ini artinya di bulan Mulud itu, di suatu bulan yang sekarang kita yang selalu digunakan sakral, seperti bulan 1 Suro, 14 mulut, memang itu ada energi yang orang-orang kita itu selalu dikenang perjalanan masa dulu, waktu di zaman para nabi ya, para rasul dan sebagainya. Dikarenakan 14 mulut sahabat di zaman dahulu, diceritanya Nabi Sulaiman salam. Dia seorang nabi, dan dia di kala itu punya kesaktian yang luar biasa, dan dia di kala itu seperti bisa disebutkan Dajjal ya sahabat. Dajjal itu ibaratnya energi yang mengganggu maupun ke orang lain, apakah ilmu atau benda. Di kala itu selalu dan sebagainya, itu untuk menaikkan ilmu orang yang mencari perjalanan ilmu sahabat.
Dan Abah akan menceritakan ini sedikit. Nabi Sulaiman yang Abah sebutkan tadi, dia itu seorang nabi yang dipercaya memegang keseluruhan dari benda, sahabat. Dan beliau melakukan itu atas izin yang di atas, sahabat. Karena kan beliau cuma mengemban tugas aja, maka dia itu tidak mengatakan benda ini, bisa dikatakan ini yang percaya benda ini, maaf nih dari awal, kalau orang percayakan benda ini musyrik, kalau percaya sama batu ini orang ini musyrik, sama dengan menyembah sama batu. Nah ini. Tapi kalau untuk Kangjeng Nabi Sulaiman tidak, dia itu justru menghargai. Dikarenakan di kala itu para dajjal pun mengganggu, pengen energi kekuatan yang luar biasa, sahabat. Seperti Kangjeng Nabi Sulaiman yang melajari ilmu sampai dia menutup di setelah selesai melakukan perjalanan mengolah ilmu yang dia miliki, gelar menjadi nabi. Bahkan dia itu titik akhirnya dia itu mencari sebuah tempat air, sahabat. Kalau di daerah sana, karena air jam-jam itu udah dari dulu ada, maka beliau menembuskan perjalanan terakhir, mencari perjalanan dan menaikkan yang dia olah di sana lah, di air jam-jam itu. Dan yang Abah katakan tadi, para dajjal yang mengejar-ngejar pengen kesaktiannya dari benda yang dipegang oleh Nabi Sulaiman SAW itu, sahabat. Dia itu melakukan mengaji-warni, bisa disebutkan ubah kepribadian, mengubah dan bisa menipu reka daya untuk menjebloskan manusia. Nah disinilah Abah akan membuka sedikit ya untuk sahabat semua. Orang sampai sekarang, maka maupun dari benda, dari pusaka, kalau di bulan Mulud itu semua benda, kalau yang percaya tentang mistis itu dibawa ke masjid, sahabat. Dan barang-barang itu di tawajuh, biasa membaca salawat, mendoakan, dikarenakan energinya itu supaya dia itu tahu benar. Maka benda itu ada yang negatif, ada yang positif. Dikarenakan yang Abah katakan tadi itu dari penggoda dajjal itu pengen menguasai kesaktiannya Nabi Sulaiman. Maka di situ Kangjeng Nabi Sulaiman memberi energi kekuatan untuk memagar di kala itu, yaitu sampai sekarang kemungkinan ada kalimat yaitu doa Sulaiman ya, kemungkinan itu kalau yang tahu itu untuk mencegah. Maka untuk sahabat, kalau di 14 Mulud melakukan ibaratnya ke tempat-tempat yang angker lah, dikarenakan itu mencari itu semua energi gaib itu turun, sahabat. Tapi itu pilih-pilih, maka kita pilih jangan terjebak dengan dajjal itu merasuki diri kita pribadi. Maka Kangjeng Nabi Sulaiman itu memberi kalimat sebelum kita berangkat. Sebetulnya itu kita harus hafal kalimat itu, bisa dipakai itu. Lalu kita berangkat untuk mencegah energi yang akan merusak diri kita pribadi. Dikarenakan orang banyak seperti mencari air di hutan, di tempat-tempat, dikarenakan tiba-tiba di sana menemukan benda sesuatu, itulah kita harus waspada. Yang lebih bagus andaikan kita lagi mandi dan mendapat atau menemukan air tidur, nah itulah 14 Mulud itu sebetulnya itu emang jarang terjadi, tapi itu pasti ada, sahabat. Air tidur itu seperti apa? Nah, Abah memberi sedikit pengalaman.
yang abah alami nih ya. Abah bukan sotoy, tidak, abah yang mengalami sahabat. Kalau air tidur sahabat, ibaratnya ini tinggi nih tebing ini, pancuran lah ibaratnya. Sebelumnya air tidur itu ada suara, air itu ke batu lah, pericakan air itu akan berbunyi. Tapi kalau air tidur tidak sahabat, seperti minyak kelapa itu, nah itulah lelehannya itu. Nah kalau kita pengen dapat secara yang percaya kemujizatan dari 14 mulut, sebetulnya itu di situ. Air itu harus kita langsung dimandiin, jangan buka baju lah, dikarenakan itu reaksinya sahabat refleks. Begitu kita melihat, air itu akan seperti semula bersuara lagi. Maka kita kalau melihat seperti air itu, kita langsung mandi. Dan sebelum berangkat, kita harus membacakan yaitu doa-doa yang udah ditentukan ada di situ. Seperti doa Sulaiman. Doa Sulaiman itu dia karena beliau yang punya perjalanan. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga, dia walaupun itu dia juga tetap melakukan perjalanan, dikarenakan ini dari para nabi ya. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu rasul lah, karena dia itu pembawa agamanya itu besar, jadi ke seluruh dunia. Tapi kalau kemungkinan Nabi Sulaiman di kala itu perjalanannya berbeda perjalanan lah di kala itu. Maka untuk sahabat semua di 14 mulut itu, kita ibaratnya nih melajari ilmu ini dari guru kita. Lalu kata guru, naiknya di 14 mulut harus mencari air 7 atau 7, kalau dibilang nih 7 sumur atau 7 pancuran lah kalau bahasa Sunda, atau kalau apa itu air yang terbesar itu leuwih sahabat ya, itu harus 7 katanya. Nah kita jangan sampai energi kita itu diisi oleh dajal-dajal yang abah kata-kata yang tertentu itu. Maka energimu itu ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Maka dari situlah kalau kita pengen tahu tentang 14 mulut maupun dari benda pusaka, tidak hanya cuma merawat. Jadi mana yang bisa bermanfaat, mana yang tidak, dikarenakan si dajjal itu menjadi icikibung mencari kesempatan di bulan itu. Nah kita jangan sembarangan, apalagi kita kalau 14 mulut itu bakar seperti sapu dari padi ya. Nah sebetulnya itu energi gaib seperti itu cepat hadir sahabat, apalagi kita bakar terus kita bakar-bakar memanaskan badannya di situ. Nah energinya itu memang itu cepat, cuman kita jangan salah arti. Energi seperti itu akan menguasai energi kita. Jadi si yang namanya dajjal itu, maka Kanjeng Nabi Sulaiman memberi kekuatan, dan ini untuk semua yang percaya tentang kekuatan energi benda. Kami sebagai nabi memberikanlah untuk semua. Mudah-mudahan kalimat ini untuk manusia yang lain, doa dari kami bermanfaat. Maka kalau kita pengen melakukan ritual seperti 14 mulut di tempat-tempat tertentu, dikarenakan sakral sahabat, kalau 14 mulut itu si gaib itu pada turun, maupun naikkan ilmu, mencari kekayaan juga. Nah di situ kita jangan salah kaprah. Kalau Nabi diangkat, Nabi Sulaiman diangkat menjadi ketentuan, dipercaya semua benda, karena beliau itu punya energi, bisa berbicara dengan makhluk tertentu seperti jin, bahkan sama semut pun dia bisa berbicara. Dan akhirnya beliau mendapat mandat kemungkinannya di kala itu dari Sang Pencipta. Maka kekuatan energi benda-benda pusaka sahabat yang megang itu kuncinya itu dari Nabi Sulaiman. Maka beliau mengasih tahu untuk kita semua, janganlah kita terjebak dengan kekuatan yang dikuasai oleh dajjal, karena itu akan merugikan diri kita pribadi sahabat ya. Karena abah nih kan ini pengalaman abah, bisa dikatakan sahabat
punya orang tua, dan Abah melakoni tentang yang ditanyakan oleh sahabat ini, yaitu 14 murid. Emang itu begitu. Kita jangan tergesa-gesa, jangan cuma hanya iseng mencari kesana kemari barang-barang atau tertentu. Kita harus waspada, takutnya diri kita pribadi rugi mendapat hodam, yaitu awalnya kita mau menaikkan ilmu, akhirnya kita malah termakan oleh kekuatan. Karena kalau di zaman jahiliyah sahabat dahulu, magic itu ibaratnya dajjal itu mengganggu dengan kekuatan-kekuatan apapun, dia itu sebetulnya tidak mau terkalahkan. Maka Kanjeng Nabi Sulaiman dipilih sebagai itu karena beliau udah hak memegang, maka dia menurunkan sampai sekarang. Walaupun kitabnya kitab itu tetap doa Sulaiman itu selalu ada, karena itu untuk menjaga segala hal sahabat, dan kita percaya sama kita. Jadi kalau yang percaya tentang 14 mulut, berhati-hati kalau kita menaikkan ilmu, waspada, apalagi ilmunya kita mengolah kebatinan, dan kita sedikit demi sedikit kita harus tahu, dikarenakan 14 mulut itu sahabat, energi black magic, gaib itu semua itu turun sahabat. Mencari jasad yang betul-betul ibaratnya, maka kalau kita lagi melajari ilmu, andaikan 14 mulut itu tiba, dan kata orang tua untuk menyempurnakan menaikkannya kita harus mencari pancuran atau kubangan air. Nah, kita harus waspada. Nah, disitulah kalau yang lebih bagus, kalau yang bagusnya ini bagaimana kalau kita punya keberanian, kita sendiri nih. Kalau mau 14 mulut itu berdua lah. Kalau 4-6 orang itu bukan mulut lagi, itu kita udah punya ketakutan. Kalau punya nyali sendiri, nah itu energi 14 mulut akan membuktikan apakah nyali kita itu akan siap. Dikarenakan mulut itu dikarenakan apa begini sahabat, melihat energi banyak orang itu tidak akan timbul. Jadi timbulnya itu seperti air yang Abah katakan tadi, air tidur itu. Nah seperti itu, kalau 1 orang atau 2 orang, energi itu akan timbul sama kita, seperti gangguan-gangguan kekuatan energi gaib dan sebagainya. Nah kita di sana akan membuktikan, menemukan benda pusaka atau bagaimana. Nah disitulah kita akan memberi orang yang ibaratnya bisa ketitisan, bisa sahabat, dari 14 mulut, asal kita yakin orang bisa ketitisan kekuatan ilmu yang kita tidak tahu. Nah itu maka Abah sampaikan untuk sahabat semua, 14 mulut itu emang ada energi, maka selalu ini diulang ya, bisa disebutkanlah di tiap mulut itu dirayakan, dikarenakan menghargai perjalanan beliau di kala itu. Dan kita selaku manusia juga kemungkinan melajari olahan-olahan tertentu kalau yang percaya dan yakin. Tapi ini tidak semua orang meyakini itu, ada yang beda pendapat, tapi itu tidak jadi masalah. Yang penting kita jangan sampai saling membenci, dikarenakan yang melajari untuk dia, yang tidak juga kemungkinan untuk dia. Dan seperti Abah pribadi, maka di 14 mulut duniawi, maka keramat-keramat yang mana didatangi seperti para wali dan sebagainya itu selalu pada mendatangi, karena dia itu berdoa. Nah berdoa itu untuk siapa? Di situ banyak orang yang mencari, pengen diberi perjalanan. Nah di situ kita jangan salah perjalanan, melangkahkannya itu sampai jangan begitu. Jadi harus kalau mendatangi tempat keramat, ibaratnya dari Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga dan sebagainya, kebanyakan meminta itu tidak sesuai dengan karena datang ke sana itu mengenang perjalanan beliau. Dan mudah-mudahan untuk yang datang ke sana
dan mendoakan beliau, dan dari sana kita pulang ada hikmahnya, mudah-mudahan dari situ. Jadi jangan meminta kekayaan atau bagaimana, tidak lah. Kalau pengen kaya ya kita berusaha lah, kemungkinan itu untuk sahabat ya. Dan seperti tempat keramat yang melajari ilmu kekebalan banyak sahabat datang, maka disitulah kita jangan sampai salah melajari perjalanan ilmu. Maka kata Abah, ilmu itu di mulut itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Jadi kalau yang merugikan, yang itulah kita sembrono mengambil energi kekuatan, yang penting kita hebat. Entah itu yang memasuki energinya siapa. Maka Kanjeng Nabi Sulaiman memberi kalimat, yaitu doa Sulaiman itu. Kalau kita meyakini, bukan hanya dibaca sahabat. Kalau cuma dibaca, kita perlu keyakinan yang ikhlas, penuh energinya itu sahabat, bisa membendung roh atau gaib yang negatif yang mengganggu sama kita. Maka si benda-benda pusaka selalu dibawa ke masjid, diberi doa, dikarenakan supaya yang ada energinya di sana itu merasakan. Bahkan kamu walaupun makhluk berada di sebuah benda, tujuan kamu harus begini, harus positif. Maka benda juga sama, ada yang positif, ada yang negatif. Andaikan mau dari batu, dari pusaka dan sebagainya, berbeda-beda. Nah, kita jangan salah pilih. Andaikan ada yang mengasih ini dari orang lain, tiba kita ambil aja, tidak tahu itu fungsinya untuk apa. Kita tanya dulu sama orang yang tahu fungsi benda ini bagaimana, kekuatan magic kekuatannya. Jangan dikasih benda ini untuk kekuatan, yang penting kekuatan. Entah satu akhir itu benda itu akan memakan diri kita pribadi, ada itu sahabat. Maka untuk sahabat di 14 mulut itu, untuk melajari kekuatan, kekayaan dan sebagainya, memang itu ada yang mengalami terjadi lah. Seperti air tidur itu yang lebih hebat di situ. Air tidur itu ibarat suara minyak. Jadi walaupun dia itu berjalan, tapi nggak bersuara, dikarenakan kayak minyak kelapa itu. Nah itulah kita mandi di situ. Nah itulah energi mujizat dari sana. Tapi itu jarang menemukan itu. Menemukan seperti itu satu orang, 2 orang itu bisa. Tapi maksimal 1 orang sahabat. Yang namanya 14 mulut kalau punya nyali 1 orang. Nah energi apapun yang kita dapat itu akan ibaratnya bisa dikatakan ada cahaya atau yang lainnya, itu akan membentuk. Kalau kita banyak-banyak ramai-ramai itu bukan itu cuman dingin aja. Kalau menurut Abah, kalau pengen 14 mulut yang bagus, itulah yang Abah katakan tadi. Kalau pengen ketemu, maka dari Mekah, dari sana Nabi Sulaiman selalu memagar, dikarenakan di kala itu Dajjal itu semakin memperkuat untuk mencari ilmu-ilmu tertinggi di kala itu. Dikarenakan Nabi Sulaiman dulu itu jadi itu jago juga. Maka beliau diangkatlah, disuruh memegang segala macam senjata, pusaka, apapun beliau lah. Maka beliau meminta, dan bacakanlah kamu. Maka beliau itu menciptakan doa itu dari pencipta dia lah. Itu doa Sulaiman. Dan khasiatnya boleh dirasakan. Kalau tidak percaya, untuk sahabat boleh dibuktikan. Mungkin itu dari Abah ya, tidak panjang lebar. Bila mana ada kekurangan maupun secara penjelasan, dikarenakan 14 mulut itu sahabat dalam arti untuk mengingat, mengenang. Kita jangan terkisih dengan kekuatan kepalsuan ilmu seperti magic yang dikasih para ialah yang ilmu-ilmu kekebalan atau sebagaimana. Kalau merugikan untuk apa? Nah mungkin itu cuman dari Abah untuk sahabat, carilah ilmu yang bermanfaat untuk diri kita pribadi, untuk orang lain. Jangan merugikan diri kita pribadi, apalagi saudara orang lain ya, kemungkinan. Maka dari situ kita harus ingat sama yang di atas. Maka ada dzikir, ada istighfar. Nah itulah kita harus dipelajari. Maka Kang Nabi Sulaiman memberikan itu ajaran 14 mulut itu dikenang, diingat untuk kita semua. Emang betul, cuman itu yang Abah katakan tadi. Kemudian sahabat, untuk sahabat semua, cuman itu yang Abah sampaikan. Bila mana ada kekurangannya, Abah kata 2 kata dari ucap, Abah mohon maaf. Warul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.